Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini gua mau main Total War Round 2. Sebenarnya gua udah lama main ini, sekitar 14 tahun yang lalu waktu gua sekolah SMA. Nah, jadi gua hari ini cuman mau berbagi tips pengalaman gua bermain di game ini, dan juga gua baru pertama kali upload di akun YouTube gua. Mohon kiranya teman-teman semua bisa membantu secara like, subscribe, dan share. Nanti juga gue ada sertain untuk Saweria di bawah. Kali aja teman-teman mau kan bantu-bantu sedikit ya untuk mengembangkan channel ini. Oke teman-teman, langsung aja gue mau main faction apa ya. Sebenarnya sih kalau gue sih sebenarnya suka di faction yang nggak terlalu terkenal, nggak terlalu kuat gitu, jadi bisa kita merintis kayak gitu loh. Tapi gue nggak seneng sih main di barbar gitu. Kita main di faction ini aja, Fir'aun. Ini game difficulty hard. Kita setting battle realism mode, jadi kita bisa ngatur pasukan sebelum kita bertempur. Battle limitnya nggak usah, pokoknya kita non-stop gitu. Oke, ini aja deh. Jadi guys, ini baru game pertama gue ini. Mungkin nanti gue percepat aja deh, gue percepat langsung muncul di gamenya aja gitu, biar enak sih, biar nggak terlalu lama kan teman-teman. Mungkin kita satu jam pertama ya udah. Lumayan lama guys, kita harus 1 menit ya. Your former vassals, Cyrenaica, have deigned to declare their independence and must be brought to heel. Cyprus remains true, but is at risk from invasion, as are your eastern possessions. The Seleucid Empire is a particular threat, a sprawling successor kingdom desperate to maintain power by whatever means possible. An alliance with Nabatea may help to keep them in check. Maintain trade relations with the Greek states and beware of Macedonian treachery, as they too may seek to gain control of Alexander's former empire. Egypt shall be victorious. Oke guys, kedua gue jelasin sedikit ya. Ini sebenarnya di kerajaan sebelah ini guys. Ini sebenarnya fasal kita nih, bawahan kita. Tapi mereka menuntut merdeka dan berperang. Dan juga Seleucid, pasukan yang ada di utara ini, kerajaan di utara ini sebenarnya nggak suka sama kita. Sebenarnya musuh kita tuh yang utama ini gitu. Terus tapi bisa ditahan oleh sekutu kita dari sini, gimana sih bacanya, Nabatea. Nah, Nabatea bisa nahan nih di sini. Kita punya 3 divisi pasukan. 1, 2, 2 aja deh. 2 aja nih. Oh iya nih 3 nih maksudnya nih, sama admiral. Nah, jadi ini sistemnya nih, kita membangun garison, lalu pelabuhan, lalu ini seperti pasukan ya, kayak sekolah. Kalau di
Indonesia ini kayak sekolah tentara gitu deh. Nah, terus ini town atau kota-kota kecil, nanti dia bisa membangun ekonomi atau membangun hiburan ataupun membangun industri dari sini, termasuk ini juga. Nah, jadi kita fokus mainnya ini mungkin ya, mungkin gua mau ngambil berapa kali putaran game atau turns. Nah, ini end turn. Kita fokus untuk menumbuhkan ekonomi, memperkuat pasukan, itu aja dulu. Nah, jadi kalau admiral kita nggak pakai ya guys, admiral kita nggak pakai. Lalu ini bentar gua ngatur. Ini -1. Kalau -1 kita bangun ini aja. Ini guys bisa bangun kuil, nah temple lah. Jadi ini untuk kayak seperti apa ya, ziarah kayak gitu deh. Nah, ziarah tempat berdoa gitu. Tapi dia bisa nambahin buff ya, ngebuffnya tuh seperti ini, plus 4 public order per turn. Nah, jadi dia menambah happy masyarakat itu bertambah 4 gitu. Terus kekayaannya juga nambah, hasilnya juga nambah ya, hasil buminya. Nah, ini juga. Jadi kita pilihnya yang mana ya, yang bagus lah. Pajaknya juga bisa nambah ini 2%. Udah ini aja deh, ya enggak ya, komersial ini aja yang gambar kambing. Wah, ntar dia polis. Ini sebenarnya di bawah juga ada ini guys, ada faction. Nah, ada faction lain. Ini juga waspada sih, kita di sini waspada. Jadi pertama-tama gua pakai Dios polis untuk membangun pasukan. Masterfield ininya kita hancurin aja. Jadi pasukan itu sebenarnya kalau dari sini ya, asalkan dia satu provinsi ya, ini ibu kota provinsi, ini kotanya gitu. Selama ada tempat bikin pasukan atau bahasanya sekolah pasukan di dalam satu provinsi ini, kita masih bisa sih mau bikin pasukan di ibu kota, di kota ini, asalkan ini nggak hilang diambil musuh deh, gitu aja sih. Oke, kita lanjut. Ini pasukan sebenarnya di sini sih yang bahaya. Bentar deh, gua jelasin yang ini dulu. Ini lebih bagusnya gimana ya? Kita fokus ke ekonomi dan ke prajurit. Ini 16, food storage-nya masih aman ya. Food storage ini kita harbor aja deh. Harbor 675. Kita tambah pasukan. Nah, ini teknologi ini bisa membangun pasukan lebih cepat, lebih murah, lebih kuat. Nah, ini banyak nih buff-buffnya. Ini ekonomi dari teknologi sipil, teknologi militer. Ini membangun ekonomi, perpajakan atau mengembangkan bangunan-bangunan itu biar bisa di-upgrade lebih tinggi. Kita fokus ke militer aja dulu deh. Oke, aman aja. Ally attacked, anjay. Kita Siprus enggak usah deh, baru main pertama langsung main perang aja. Udah belum, kita bangun pasukan dulu guys. Ini kalau agak lambat ya teman-teman, silahkan dikali 2 nontonnya. Karena kan ada beberapa sponsor kayak gitu atau apa kan, jadi teman-teman bisa sendirilah. Kita fokus ngembangin tentara. Ini kan kita pendapatan dalam satu kali putaran 2.731 gold. Dan ini gua jelasin juga dalam di Mesir ini ya, dinasti Mesir ini nih ada dua faction ya. Satunya faction Greek families, lalu kita yang berkuasa ini Ptolemaic. Ptolemaic
Ptolemaic Dynasty. Nah, sistem pemerintahannya yaitu kerajaan, kingdom daripada ini kan empire nih kekaisaran. Nah, ini juga guys, kalau dia ini tanda loyaltinya ini minus, wah itu bahaya guys. Ini harus segera dibaikin. Caranya diplomasi atau kita berikan hadiah atau kita ini, kalau kita punya uang banyak lumayan nih buat ini untuk mematenkan apa ya, atau mengamankan loyalitas dia gitu. Agapois Politikan Alexandria, suksesornya Iason. Nah, ini rajanya nih. Ptolemy II Philadelphos, istrinya Arsinoe. Nah, anaknya 3. Jadi gini guys, kalau kita ingin dia tambah loyalitas ke kita, bisa kita secure promotion. Ini bisa nambahin pajaknya 3%, habis itu loyalitas dan lain-lain. Atau kita pilih karakter kita ini, pemimpin kerajaan, kita pencet send gift, lalu seperti ini contohnya, klik sekali, arahkan ke sini gitu guys. Tapi untuk saat ini masih aman kan, masih aman 7 lah. Nanti kalau ini minus 7 guys, bahaya. Nih contohnya, nih host faction kita itu masih kekuasaan kita, tapi nanti kalau kita sudah ngambil provinsi ini timbul nih faction yang satunya tadi itu, bawahan kita tadi tuh nimbul, dia punya house atau bahasanya ini kekuasaan provinsi dia lah yang diberikan oleh karakter kita, itu vassal. Sebetulnya ini vassal kita juga, cuman dia berkhianat guys. Oke, langsung aja tanpa cang-cincong, kita langsung aja. Kita fokus pertama kembangkan prajurit kita. Oh ini baru dibangun. Oke. Baik, untuk pertama kali kita bangun harbor aja. Kita fokus ke ekonomi segala masyarakat. Public order, oke, masuk. Duitnya tinggal 1.100. Berarti kita pilih ini, 500 ya. 500 ini aja deh. Memphis industri aja. Teknologi sudah sampai. Sebenarnya nih nanti kita fokusnya ke sini guys, ke sini aja. Nih buffnya nih banyak kan, buffnya tuh coba kalian lihat di kiri tuh, 5% agen recruitment cost, minus 4% upgrade cost for all armies. Nah itu banyak guys. Kalau teman-teman main game ini dipelajarin pelan-pelan sambil lihat akun-akun YouTube yang sudah lama atau punya gua, bisa belajar bareng-bareng kan. Ini sivil biar bisa meningkatkan pertanian kita, bangunan pertanian kita bisa ditingkatkan dan juga bisa nambah kekayaan, pendapatan dan jumlah produksi pangan. Oke. Ini aja dulu, baru kita fokus ke sini. Ini kita pilih pasukan kita, sebenarnya masih kuat guys untuk awal-awal ini. Nih Egyptian Cavalry, Egyptian Pikemen ini masih kuat. Ininya aja deh, ini aja yang kita ganti. Ini yang Javelin sebenarnya bagus juga, cuman kita ini aja. Nih kalau kita milih salah satu bangunan ini, dia akan kurangin 1 foot. 1 foot pasti akan kurang, karena untuk biaya apa ya, biasanya nih biaya gaji lah, atau bahasanya tuh gaji untuk melatih pasukan. Ini aja kita pilih, lalu itu 19. Oke, kita ganti yang pitman aja. Ntar kalau ini sudah nambah guys, nambah sampai nih populasinya nih, nambah di angka 3, 4 apa 5 nih, kita bisa nambah bangunan. Nih contoh nih, unit for population surplus. Nah kalau ini sudah 4, kita bisa bangun yang lain. Untuk saat ini makan masih aman.
Ini sudah jadi. Wah, duitnya kurang guys. Udah diantar aja, kita tambah pasukan aja, bangun pasukan ini. Wah, nanti ini kita rubah guys, ini kita rubah. Oke. Mana sih? Ini kita rubah, kita hapus, kita ganti ini. Oh, sudah cukup guys. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan, komentar aja di kolom komentar itu. Ntar kalau gua baca-baca apa yang bisa gua jawab, langsung gua jawab di tempat. Kita langsung pilih pasukannya lagi. Sebenarnya sih gua nggak cocok sama pasukannya ini, pimpinannya sih yang nggak cocok. Great Families ini, Great Families ini pasukan ya, jenderal-jenderal yang ada di keluarga satunya. Ini kalau 0 nih faction kita nih, apa sih namanya ya, house itu bahasanya nih keluarga kita atau partai lah gitu. Gua pilih ini aja, Agapios. Ulang. Agapios, langsung raja kita pilih, pakai jadi pasukan Telemite Cavalry. Ini kita pindahin ke sini semua. Yang ini kita disband. Kita pindah. Ini kita ganti juga. Kalau kita hapus pasukan, dia nambah nih guys, pendapatan yang akan di putaran selanjutnya gitu. 1, 2, 3, 4, ininya 2. Oh iya, gua jelasin di sini nanti ya, tentang diplomasi itu sangat penting. Ini kita ke sini aja dulu. Oke guys, jadi gua jelasin diplomatik. Jadi ini kan ada beberapa kayak wajah nih. Ini menggambarkan bahasanya ketidaksenangan terhadap kerajaan kita. Ada yang senang, ada yang netral, ada yang tidak suka. Nah, biasanya gitu. Jadi kita usahakan untuk diplomasi yang baik, bekerja sama atau non agresor, biar tidak saling menyerang, agar kerajaan kita ini kuat dari segi perdagangan, dari segi ekonomi ataupun pasukan itu saling bekerja sama gitu. I greet you as befits your reputation. Now, friend. Trade agreement masih low. The gods rightly Sombong wish us to. Ini yang masih setia sama kita ini, kerajaan Nabatea ya, gitu deh bacanya. Greetings. Do not waste time on ill-treatment. Wah, ini Your paling susah deceitful guys. merchants can stay out of our Pasukan lands. kavalerinya paling kuat. Nah, ini kita lanjut ke mana ya? Ini aja deh sih. Ini aja sih kayaknya nih. Seleucid ini musuh utama kita sebenarnya. Sardes masih di sana, jauh nggak mungkin. Ini jauh nggak mungkin, jauh juga. Push yang di bawah ini Before you sebenarnya say ini sih. anything, know that Kita I have an amulet. Trade agreement dia Your nggak mau kan. people Nah are- ini ada tips juga guys, Before kalau you ini say kita nggak mau di anything, trade, know that I biasanya have kita an amulet kasih against hadiah. evil eye. Dark Kasih sorcery hadiah. will gain you Cuman naught. kan kita masih dalam awal-awal game kan, nggak mungkin kita ngasih uang kan. Caranya biar dia mau ataupun bahasanya rasa sukanya dia itu bertambah, kita kirim ini bisa. Cuman ini harus kita keluarkan biar tidak jadi tidak jadi jenderal dulu, harus biasa dulu dia nih, atau raja kita bisa kita kirim nih. Ini other nobles, bangsawan di faction kita atau di dinasti kita. Ini Roxana kita kirim, send diplomat,
kita kirim ke Kus nih. Oke, ntar pada saat kita kirim ini, Kus ini kan warnanya merah ya, nih merah. Kita lihat itu kan 34. Nah, kita coba di selanjutnya, putaran selanjutnya. Bentar, gua pilih ini dulu, kita tambah +4 public order. Oke, kita coba. Tadi Kus tadi 34 ya minusnya ya. Oke, kita buka lagi. Kus tadi mana Kus ya? Nah ini, tuh kan langsung minus 18 gitu terus. Nanti dia pada saat tertentu bisa tuh trade agreement atau bahkan apa namanya ini, bisa ngirimkan atau saling berdagang gitu loh. Kita kirim Gidri, Sabah, Sardes, Selekit. Nah ini aja deh, biar dia nggak perang dulu, biar dia agak seneng lah dengan kerajaan kita. Gue juga nerima saran masukan ya guys ya, apa yang kurangnya gue, terus gue kayak gimana, kayak gitu, apa yang kurang pas tolong kasih tahu gue biar gue bisa memperbaiki. Oke. Ini public forum kita tambahin apa ya, ini bisa nambah pendapatan cuman ngurangin public order. Ini menambah pendapatan tapi public ordernya juga kurang 1. Kita vote masih banyak, masih oke. Ini aja deh, harbor kita tambah. Oke, cukup 2200 ini. Nah ini kita lupa sih, ini untuk menjaga wilayah sini. Oh gua lupa nih punya spy. Nah spy kita geser ke sini, ntar dia bisa ini nih, bisa nyuri makan dari negara lain. Banyak kegunaannya. Ntar sambil jalannya game gua jelasin. Nah ini bisa bangun Shrine of Amon Zeus. Amon itu kalau nggak salah dewa api kalau nggak salah. Nah, lanjut. Ini gua cepetin ya. Jadi kalau main game ini harus klik spasi guys, biar agak cepat pergerakan anunya, karakternya. Udah pencet sekali, ini contoh. Tuh langsung cepet kan daripada yang tadi kan. Nah, ini sudah bagus pendapatan kita 2553 belepotan gua anjing. Ini kok minus 24 ya. Bentar. Oke, udah sip. Sebenarnya sih ini kita hapus saja kan di atas ini, dan kita tetap kirim diplomasi ke Seleucid. Waduh dia nggak seneng. Coba deh pakai ini Greek family. Wah nggak ada ininya. Oh ya ini barusan dihapus ya. Untuk bagian dia nih, biar dia tambah sayang, tambah loyalitas ke house kita, klikin aja sekali. Ini kan nggak ada uang nih, kita klik sekali gratis kan. Ntar kalau selanjutnya biasanya ada berbayar gitu guys. Nah. Oke. Oh ini educated, ini penting nih. Jadi kalau anaknya ini sudah cukup dewasa, umur berapa nih, 14 tahun, 11 tahun, 9 tahun. Kalau gua nggak salah ya, dia 7 tahun dia sudah berubah kayak anak-anak ini, 7 tahun apa 8 tahun gitu. Bisa nih educated nih sama pemimpin kita, raja, ngajarkan anak-anaknya. Kosnya 1200, anjir 1200 nih. Tapi dia nambah buff nih.
apa deh, sekali aja deh, itu aja dulu. Udah 3.300. Ini nambah, wah ini penting nih, ini nambah ini aja nih. Kalian lihat kan sebelah kiri itu olive oil, food grow, 100 world from farming. Nah itu kalau kita tingkatin bangunan, bahasanya ini dari village ke settlement, ini nambah banyak guys. Kita tambah ini aja. Oke, kita lanjut. Jadi guys, untuk video pertama ini, pertama gua minta tolong ke kalian semua, apa kurangnya gua, dimana dari ucapan, dari fokus atau apa, kasih tahu gua biar gua bisa belajar lah dan memperbaikinya. Oke, wah ini sudah banyak nih. Ini mau nyerang gua. Tenang aja guys, tenang. Ini kita kasih pasukan tambahan. Tenang aja, duit gua udah banyak, kita siap lakukan serangan. Gitu guys. Ini udah sih. What can I do? Ini kita taruh sini biar dia bisa ngambil food. Biar dia bisa ngambil food. Nih coba lihat. Foodnya ini tuh kan 13 nih. Gua pencet ini. Tuh, langsung jadi 16 kan? Nah, terus otomatis di provinsi musuh makannya dia, suplai makanan untuk negara dia juga berkurang gitu, guys. 5.000 anjir. Nah, kita kembangin aja kota kita kan. Tapi ini ada risikonya guys, semakin kita tinggikan bangunan yang untuk mendapatkan penghasilan atau kebahagiaan atau public order yang positif, pasti pangan di negara kita tuh juga berkurang guys gitu. Ini kan 16, ini masih aman sih. Gas terus. Lanjut. Nih. Ini ragu juga dia nyerang karena pasukan kita juga kuat di sini. Kan? Langsung. Jadi gini guys, ini perang pertama kita ya. Jadi ya kalau lu suka dengan cara gua bermain, alhamdulillah. Kalau lu nggak suka, oke lah. Waduh, ini nggak ada ini guys, nggak ada pasukan pemanah kita. Bentar. Musuh infanteri semua, slinger banyak. Oke, nanti kita serang. Pasukan pertama itu bertahan. Pasukan kedua contohnya seperti cavalry, kita serang para slinger ini. Oke, langsung aja guys. Jadi kalau kita perang kayak gini guys, harus paham cara taktiknya. Harus banget. Gua dulu pertama-tama main asal main serang, pasukan banyak tapi kok pasukan banyak nih, kita serang musuh menang tapi kok banyak pasukan gua mati. Anjir gua bilang gitu. Ini cuacanya pengen yang cerah atau gimana terserah. Kalau gua cerah aja langsung. Ntar start battle ini kita kirim gini. Ready and waiting. Ready for order. Commander. Kontrol. Langsung ya di grup, jadi biar dia enak nih ngatur pasukannya nih. We await your word. Ini juga guys. Band together. Ini biar jadi pasukan 2 baris. Nah, gitu guys. Ini oke, sip. Baik, phalanx. Contohnya kayak gini. Pasukan cadangan ntar dia masuk ntar. Nah itu kan pasukan kita punya tombaknya panjang, jadi kalau ini buffnya ini Our reinforcements have arrived.
Kita kasih semua, Ctrl A, kita kasih ini toggle guard tuh, jadi dia bisa nahan pasukan. Nah, pokoknya dia mau mati mau kayak gimana pun dia tetap bertahan posisi. Ini pasukan cadangan yang datang kita kasih 4, kita taruh di sini, kita taruh di sini aja guys. Ini bayanya slinger sih. Nah, ini pasukan berkuda, pasukan apapun dia bisa tahan gitu guys. Kita pakai jenderal kita dan pasukan artileri untuk menyerang slinger, para pasukan pemanah ini sih sebenarnya. Nah, itu pasukan cadangan kita yang dari kota garnison. Nah, garnison kota ini dia kalau karakter kita dekat dengan kota ataupun kita serang mereka di luar kota nih, mereka bisa bantu tuh. Gue seneng guys main ini, nggak pernah bosan karena gue seneng cara bermain yang bisa berpikir, bisa memberikan kebijakan, bisa memberikan perintah gitu. Ini pasukan berkuda kita pindahin ke samping biar mereka bertahan nih. Ini pasukan sangat-sangat kuat ini. Apalagi ntar kalau sudah dilatih terus kita kasih champion, nah dia ini nambah kayak pangkat-pangkat ini. Wih, gendeng guys, gendeng asli. Bertahannya tambah kuat. Buff untuk nambah melee attack-nya juga bertambah, yang lainnya juga bertambah guys gitu. Cara biar musuh ini cepat menyerah guys, atau bahasanya KO ya, kita kasih ini, kita serang belakangnya, kita serang belakangnya. Kita kasih sinematik, keren kan? Wah, pasukan kita charge. Ini guys, gua kasih catatan ya di sini. Kalau sudah kita serang gini, langsung segera balik untuk ngatur lagi. Karena ntar kalau kita terus kayak gini, dia nggak dapat bonus charge. Nah, dia kan langsung kelap-kelip nih atau putih nih. Dia ini moralnya habis nih. Moralnya nggak terbentuk lagi. Contoh kayak gitu. Ini biarin pasukan kita di sana bertahan. Kita hancurkan pasukan yang di garis belakang musuh aja. Nah, jadi moral mereka habis. Coba lihat. Keren nggak? Tuh. Kan? Tuh. Hajar terus guys. Oh, ini jenderal. Jenderal kita bisa ngasih buff. Nih, ngasih buff. Inspire pasukan kita. Tuh. Langsung geser. Selinger ini kita beresin. Oh, ini aja. Nah, kalau kita serang dari belakang guys, itu tambah apa ya? Buff musuh tuh cepat habis. Dari segi bertahan mereka, moralitas mereka itu cepat habis. Atau bahasanya tuh shock lah. Nah, kayak gitu guys. Gak apa-apa ini pasukan kita nih. Udah balik, kita serang ini lagi. Kalau kita bokong dari belakang, tambah cepat moral mereka habis. Kayak gitu guys. Kita kasih satu pasukan berkuda untuk nyerang. Ini lumayan ganggu juga guys. Lumayan itu ganggu. Jenderal. Oke. Kita serang pasukan slinger nih, moral mereka juga udah habis kan. Ini pasukan yang di belakang yang buat cadangan biar mereka nyerang. Sebenarnya guys, kalau mau menghemat pasukan, kita harus pintar-pintar ganti pasukan. Contohnya energinya Eigernya enemy routing aktif tuh, kayak ada tanda pinggang sama kaki bindet. Jadi kalau semakin merah dia semakin kelelahan. Kalau ini kan fresh. Contoh kayak gini. Ini
kayak gini kan, kita serang ini, yang ini kita off kan, pindah ke belakang, yang baru muncul, yang baru ke depan kita kasih. Jadi ganti pasukan, biar pasukan itu tidak kelelahan. Dia semakin lelah, semakin bertahannya semakin kurang. Wah, itu kan kalau sambil jelasin tuh kita lupa bahwa punya pasukan di sini guys. Ini juga langsung aja kita serang. Buffnya kan. Gak apa-apa guys, ini nomor 4, grup 4 kita lakukan serangan di sini aja. Buat serang ini ya. Wah, awas. Itu pasukan swordman-nya mereka nih, menyerang jenderal kita. Jangan sampai lah. Ini pasukan yang ada buff tank-nya kita taruh di sini. Nyerang. Ini juga di sini. Biar cepet guys. Rame kok guys main. Ntar kalau teman-teman udah bisa pasti apa namanya, menghayati lah. Ini pasukan jenderal mereka nih guys. Harus segera kita habisin. Langsung aja pasukan berkuda ke sini. Jenderal kita kasih buff. Tambah di buffnya. Langsung serang jenderalnya. Kasih semangat. Stuck guys. Aduh. Tuh. Langsung hilang kan. The battle is turning in our favor. Langsung kelap-kelip. Pasukan jenderal tuh dari 160 langsung turun drastis nih. 40. At your service. Quickly now. Sudah ini guys. Kalau jenderal mereka udah KO, ini yang lainnya tinggal diikut aja. Yours to command. Langsung ini grup 2 kita hilangin buffnya. Langsung serang aja pasukan yang ada kan. One of our units has used all its ammunition. Amunisi pasukan ada yang habis guys. Itu aja. Ini kalau sudah jenderal musuh habis, ini chaos nih guys. Pasukan musuh pada mundur, kita pada nyerangnya brutal ya. Mana aja yang masih bisa disikat kita sikat. Victory and better. Pasukan kita itu 2960. Kita punya kematian pasukan 820, sisa 2399. Gak sempat bisa. Ini ada pilihan, habis kita perang itu ada 3 pilihan guys. Kita melepaskan, kita dapat uang 824 kekayaan atau emas. Kalau kita jadikan budak, kita bisa menambah ekonomi yang ada di provinsi kita. Kalau kita bunuh, tambah sedikit. Nah, gitu. Kalau ini karena ini pasal 2 yang memberontak, gue jadiin budak aja. Gue jadiin budak. Oke, duit kita udah 5.900. Ini tambahin aja karena di sini kan public ordernya minus nih guys. Nah, kita fokus di sini biar public ordernya biar plus. Ini 1 pertama. Oke, kita tambah ini. Kalau yang lainnya nanti aja belakangan guys, kalau sudah surplus banget pangan kita. Ini pasukan sudah ada, tinggal nambah sih itu. Nambah ini aja deh, archer 4. Oke.
anak kita ini udah dewasa, dikatakan dewasa, terus dia juga bisa mimpin. Nah, gitu. Dia bisa mimpin pasukan ini guys. Kita lihat masih 5 aman lah, nggak apa-apa. Ini kita kirim ke Kus. Nah Kus ini kan udah -5 kan, nah, kita kirim lagi. Ntar diplomatiknya biar kita coba deh. Kus, I will be diplomatik. patient. Masih low anjir. Friendship. I will Kalau be kita patient. non agresor gimana? Gak bisa Friendship juga. does not Yang masih rely setia, on a yang masih form of bener-bener kawan kita ya Athens, Nabataya. Nah ini juga teman kita nih. I will do you the Saba honor kita of coba. listening to your terms, Lo- hoping to hear wisdom Coba kita and kasih uang profiting dikit. them. Mau nggak dia? Nggak mau Our juga. merchants do not want Bentar, trade bentar with nih. you, and my master takes note of their Kita lihat undoubted potensi expertise. kota kita. Potensi kota kita masih bisa dibangun. Kondisi ini kita kasih ini aja guys. Ini terus pasukan kita upgrade. Jadi dia buffnya nambah nih. Kalau yang putih-putih ini buff, tambahan buff gitu guys. Nah kita bangun pasukan lagi nih. Nanti di sini Memphis untuk nyerang Ammonium. Nah, pasukan utama kita nyerang di sini. Bentar. Oke, untuk itu bisa kita lanjut. Mohon maaf guys, kalau agak ngebosenin atau apa ya, ini baru video pertama gua dan gua juga ngejelasinnya mungkin agak belepotan kan. Tapi gua butuh saran masukan dari teman-teman semua untuk gua biar bisa lebih baik lagi untuk membangun channel ini. Rally Horseman sebenarnya ini sih nggak terlalu penting sih, terserah sih mau milih ini atau ini. Itu kayak nambahin buff aja gitu sih. Nah ini karena sudah 20 kompi ya, jadi ini satu divisi dibawahi jenderal, punya sekitar 20 pasukan. Kita langsung ini aja guys. Tuh. Nah jadi gini guys, kalau misalnya kecil ya, kecil gini kekuatan kita ini besar, terus kekuatan musuh kecil, kita skip aja guys, buang-buang waktu. Gitu guys. Nih 97, 98. Occupy, loot atau race. Occupy. Biar provinsi sebelah sini itu untuk produksi makanan dan produksi industri juga, supaya kita majuin ke sini aja. Nah gitu guys, baru kita bikin pasukan lagi. Nah rajanya kita kasih udah aja deh, udah simple guys. Ini bentar 4 7 ya, 7 ininya kita kasih. Nah ini aja guys, mana This senseless witch. tidak akan, karena kau pengkhianat. Sudah, ini kota yang kita rebut itu bisa kita bangun guys. Nah, ini untuk nambah pangan. Oke lah, nggak apa-apa, ini kita Grand Pitch saja. Grand Pitch, terus pasukan utama kita langsung ke daerah ibu kota. Nah, kita agak dekatin biar agak jelas ya. Nah langsung nambah kan pangan kita. Pasukan raja ini 2 kali putaran lah. Ntar langsung nyerang Ammonium. Nah gua lupa ini harusnya lebih dekat kayak gini guys. Bentar ignore. Ini kita ya hilangin dulu, dekatin. Jadi kalau pasukan udah siap tinggal langsung nyerang aja. Gitu guys.
Nah ini kan kalau udah nambah 3 publiknya ini apa population bisa nambah ini. Cuman kalau untuk saat ini gua lebih milih untuk nambah pertanian aja guys. Ntar aja ini guys, ini masih aman, plus 4 kok, public ordernya masih aman. Ini -1 anjir ini. Kita agen champion ini apa sih, gua lupa. Oh iya benar. Ntar setelah teknologi ini selesai kita bangun ini biar bisa ngeluarin karakter baru yang ngebuff provinsi biar lebih baik. Tuh, masuk aja ke perbatasan. Oke. We offered it. Tidak akan pernah. Ini guys, gue senang. Kalau mereka serang terus posisi gue bertahan, paling seneng gue. Oke guys. Ini kalau kita pasukan ini, satu batalion ini kita masukkan champion, warrior lah. Dia bisa ngelatih semua pasukan biar nambah buff gitu. Oke guys, kita lihat pasukan ada di sana. Kita susun ya. Ini General! kontrol Ready and 1, waiting. ini Grouped and kontrol ready. 2, ini kontrol 3. Baik, Ptolemaic ini semua kita cavalry! taruh belakang aja dulu biar enak nyusunnya guys. Satu kita kasih di sini karena pasukan mereka banyak guys ya, dan juga ada pasukan tambahan. Oh ya, lupa On march! buat modenya lupa. Ini kita kasih agak lebar dikit. Pasukannya di sini 1, di sini 1, pasukan pemanah. Nah di sini guys. Jadi gini guys tipsnya. Pasukan pemanah ini kalau bisa selebar mungkin biar panah atau batu dari musuh atau tombak dari musuh tuh nggak terlalu kena pasukan kita. Jadi ini agak disebar lah gitu kita kasih. Jadi kalau mereka pasukan musuh nyerang, pasukan kita ini untuk pasukan pemanah mundur dia otomatis gitu. Pasukan berkuda dari sini aja nih. Mulai tuh. Pasukan utama Pike Phalanx. Enemy reinforcements approaching. Tuh. Pasukan bantuan musuh ada di sana, pas aja kan di sini. Pokoknya pasukan kavaleri kita ini fokus membokong, itu aja. Pasukan archers jarak serang lumayan lah, masuk aja sih. Sebenarnya ini bisa sih kita masuk, kita agak majuin. Udah, kayak gini guys. Pike infantry ready. Pike men awaiting orders. Ntar deh. Nah, ini aja kita majuin. Wah, gak bisa guys. Ntar. Kayak gini aja sih. Advance at speed! Pasukan mereka nggak ada kavaleri, jadi aman aja. Kalau ada kavaleri satu harus ada di sini untuk melindungin dari flanking musuh gitu. Kalau nggak ada kavaleri musuh nggak usah, aman aja. Ini guys. Biasanya sih kalau gua main game kayak gini gua percepat kayak gini guys. Tuh kan agak cepat kan pergerakannya gitu guys. Biar cepat. Ini biar agak sampai ya. Biar cepat sampai kita percepat aja dulu guys. Tuh, pasukan pemanah udah mulai nyerang kan. Oke, langsung gas, jangan kasih kendor. Kita kasih buff biar nambah bonus char, pertahanan, dan daya serangnya.
orders. Fight for glory. And forward. Ini kita serang ini sudah kena musuh, kita tarik belakang, ini juga kita tarik belakang. Ptolemaic cavalry. Our general is under attack. Tuh, Melee horsemen. Orders pokoknya kasih understood. sebentar aja guys. Cavalry. Kalau sudah gitu kita tarik mundur. Kita tarik mundur. Ini pasukan sisi sebelah sini kita off-kan dulu. Kita taruh di sini. Sama di sini. Jadi bentuknya Cavalry. agak gitu ya. Gak apa-apa sih. Pasukan kemana majuin biar bisa dukung pasukan yang di tengah. Sama ini juga guys. Majuin. Ptolemaic cavalry. Oke, pasukan kavaleri serang lagi. By your command. To engage. Light cavalry for glory. We serve the mighty Pharaoh. Ini tambahin maju, pasukan pemanah kita maju. Light cavalry. Mundur. Wah, kurang berhasil kita guys kalau di sini guys. Bentar. Mundur dulu. Ini biar jalan kita off kan biar maju. Pasukannya biar General. slingernya ini. Wah, langsung. Pokoknya jangan kasih ini di sini aja. Swift riders at your command. Numbruk guys, campurin pasukan kita. Itu sih kurangnya kalau pasukan tuh kita kumpul jadi satu tempat gitu. Harusnya ini agak dipisah-pisah dikasih jarak gitu biar enak. Ini sudah kelap-kelip, kita ganti serang di sini. General, as you Yang command. ini kita mundurkan dulu. Advance at Kita kasih speed. mundur. Ini juga kita kasih mundur. Light cavalry. Ready. Light infantry ready. Satu unit kita suruh serang ini jenderal. Light cavalry. Ini biar serang di sana, ini nyerang ke sini, pasukan pemanah. Sebenarnya ini banyak nih pasukan kita yang belum pasang. Nyerang ke sini, ini juga nyerang ke sini, ini juga ke sini, bantuin. Pasukan pemanah harus aktif juga, harus aktif. Karena pemanah ini walaupun damage-nya kecil tapi pengaruh banget, ada pengaruhnya. Apalagi kalau panah ini bisa ngeluarin api, dia buat lower enemy moral, jadi moral musuh itu juga turun dia. Ini mas, dia juga kayak gini. Ptolemaic Pasukan cavalry. berkuda gua standby, langsung serang. The enemy general Serang is kalau ini. dead. Enemy general is dead. Wah, tambah seneng gua. Kalau kalau jenderalnya mati, semua pasukannya, semua kompi musuh pada hilang semua. Tinggal nunggu aja, kita percepat. Tuh, langsung menang. Mati 693, musuh 2004. Hahaha. Masih aman, guys. Kita bisa serang ibu kota mereka. Lepas saja, kita lepas. Kita butuh uang seperti Tuan Greg. I live to serve. Ini kita serang. Nah, kecilkan guys, kita lanjut aja. Ntar kalau perang kota terus musuhnya banyak, ntar gua mainnya di lapangan biar enak aja guys. Kita cari budak. We take this settlement
For you, my lord! Langsung gas kun. Duit kita kan udah 10.000. Nah kita lihat nih, ini ada yang nggak sesuai kan, bangunannya ada yang nggak sesuai, ada yang sesuai gitu. Kita bangun ini aja. Kita bangun, tadi kan sudah harbor, ini sudah ada produksi pangan. Ini aja. Jadi biar bisa bikin pasukan angkatan laut. Ini kita taruh di sini. Sini guys, di sini apa ya? Ini sebenarnya kita biar bisa berteman sama mereka sih, kita fokus ke selatan dulu, baru kita mikirkan ekonomi, nge-grow ekonomi, baru kita serang utara gitu. Ini di sini aja deh. Dia kalau kita taruh spy di pasukan ini, dia ngebuff, jadi biar bisa nambah. Nih buffnya pasukan apa nih? Pasukan charge bonus kariot, karena kita nggak ada kariot dia nggak ngaruh ini aja. Jenderal, buff jenderal kita tambah. Jadi pasukan kavaleri. Ini spy-nya ini kita kasih. Ini banyak sih guys keuntungannya, cuman ya itu terbatas. Semakin banyak kita perdayakan spy ini dalam misi atau apapun, dia XP-nya nambah. Nih bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Ini aja, careful, dia lebih hati-hati itu. 7.000 pasukan utama di sana, ini pasukan sebenarnya langsung nyerang sih. Kita majuin dikit, kita majuin, kita tambah. Oke, ini lanjut. Gua lupa tadi, harusnya kita buka diplomatik sama buka ini sih, apa, karakter kerajaan kita gitu, biar kita lihat. Nah ini kan 20 nih, 20 loyalitasnya 20, ini masih aman, protected, masih terlindungi lah. Sorry, ini kita udah 35, kita kawinin aja nih, nambah kan, nambah keluarga baru, ini bisa jadi jenderal gitu. Ini nggak usah, ini aja, ini kita position. Ini kok cewek sih anunya, penerus tahta, kita ubah penerus tahta, declare here. Penerus tahtanya ini aja, kakaknya. Ini lah anjir, kok cewek mah terakhir kalau sudah nggak ada keturunan lagi dan terpaksa baru cewek. Ini kita upgrade. Nah, maju. Spasi, lupa gue spasi. Palestina kita, Yerusalem, terus 2. Oke aman. Ini kalau udah 4 kita tahu. Ini aja guys, tempat hiburan atau tempat ibadah gitu. Our coffers are not so full that further tribute Meningkatkan from your public order people aja. would be unwelcome. Non-aggression, oke, untuk pertama non-aggression 1000 tadi itu masih banyak. Aman aja sih. There is much merit in Non-aggression, oke. Dia ngasih uang kan 340, lumayan. Adoption terus ada yang stop addiction aja. Stop adoption. Adoption atau adoption? Make this settlement for you, my lord. Nah, Imperium. Jadi kalaunya kita sudah mencapai ini guys, yang ada sekat-sekatnya ini, garis-garis itu nambah
nambah level tertinggi kerajaan kita gitu. Pertama kan pasukan kita tuh cuman bisa ngebentuk 4 batalion. Nah, 4 batalion berubah jadi 6 batalion atau 6 divisi lah. Pasukan angkatan lautnya dari dua satuan gugus tugas angkatan laut bisa jadi 3 gitu. Dari mata-mata delegasi atau champion atau petarung atau warrior kita ini dari 1 nambah 2 gitu guys. Nih kalau ada tanda seru ini segera dibuka guys. Nih kadang kayak gini nih. Ada minta jawaban atau kebijaksanaan kita lah sebagai pemimpin kan gitu. Gua milih ini aja deh. Nih jenderal kita. Bas. Itu guys. Nih, kita amonium karena ini sini ya. Ini sudah ada, ini kita hancurin aja. Pabrik makan, pabrik produksi pangan ini kita tambahin ini -11. Aduh, ntar gini aja guys, ini aja. Ini nggak punya anu lagi guys, kota, jadi dia tanda tengkorak gini udah tinggal nunggu waktu aja. Nggak ada suplai makanan dia mati gitu guys. Dia pesan mercenary anjir. Gak bisa ini guys, pasukan kita nggak bisa bertahan dari pasukan ini. Oh bisa nih kayaknya. Bentar ya. Coba. Bisa guys. Bentar ya, gua habisin 1 putar di sini. Sudah, tadi kita kesini kan. Nah, okay. Pasukan utama kerajaan. Langsung aja guys. Karena dia raja terakhir kan. Nah, ini raja terakhir dan juga pasukan bayaran. Nah, karena kamu berkhianat dan ingin memerdekakan diri, hukuman adalah faction destroyed. Nah, jadi si Renaika ini udah habis, keluarganya, factionnya, semuanya habis sudah. Jadi itu dulu guys video kali ini. Gua harap teman-teman juga suka. Gua harap teman-teman bisa ngasih gua saran, masukan yang baik, yang bagus untuk membangun channel kita bersama ini. Oke, itu aja dulu guys. Makasih dulu ya atas waktunya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.